Shalom semua warga kerajaan. Tema bulan ini adalah Loving God, mengasihi Tuhan. Mari kita buat pernyataan lebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat disampaikan bahwa God is love. Bukan God has love, God is love. Agape itu adalah satu pribadi. Dan ukurannya adalah saling mengasihi. Kan ini the first and most important commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan perintah kedua yang sederajat sama seperti itu dan merupakan ukurannya adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang tidak mengasihi dan menerima dirinya sendiri tidak mungkin mengasihi sesama, dan apalagi mengasihi Tuhan. Dengan jelas 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sebagai bukti, dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia berikan putranya pada kita. Yohanes 3:16 yang sangat terkenal itu. Tapi 1 Yohanes pasal 4 menjelaskan kalau kita mengasihi Tuhan, syaratnya adalah we are born of God. Kita dilahirkan oleh Tuhan, lahir kembali. Tandanya adalah mengasihi sesama saudara. Menjadikan sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu bagaimana sesama hamba Tuhan saling menjelekkan, saling menuding sesat, saling menuding lu masuk neraka dan sebagainya. Apa tanda daripada saling mengasihi? Jangan lupa, dalam bahasa Indonesia kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda, ya. Saudaraku, love dan loving tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada kasih Allah di dalam diri kita seperti Roma pasal 5, Tuhan mencurahkan kasihnya pada kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus is the spirit of grace and the spirit of the love of God. Karena itu 1 Yohanes pasal 4 membuat kita mengangkat tangan. Tuhan, kami tidak sanggup mengasihi engkau sebelum engkau mengasihi kami sendiri. Tanda Tuhan mengasihi kita menerima pemberiannya yang terbesar, yaitu Kristus. Kristus adalah bukti kasih Allah. Dulu ada satu lagu zaman dulu yang bagus, ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasihnya memberikan bukti, bukan kata-kata. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengasihi dan memberikan kita kemampuan, empowering grace to love one another, even to love our enemy. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang membuat orang mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan seperti yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, Father, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia menjadi juru syafaat. Kita akan mengasihi orang yang menganiaya kita, dan mereka akan melihat kasih Allah dalam kita. Dan jangan lupa, penjahat di samping Tuhan Yesus matanya terbuka, dan dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau masuk dalam kerajaan. Mata terbuka. He is Lord, the Lord. Dia adalah Tuhan, dan dia juga adalah, saudaraku, juru selamat. Dan bukan cuma itu, dia adalah kasih personified, kasih yang menjadi satu pribadi. God bless you. Loving God start dengan menerima kasih Tuhan. Dan tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. God is love. God bless you. Amen.
pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk
sambut Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Bapa, kami hormati Engkau. Kami beri pujian, kami beri hormat, kami beri syukur, kami beri syukur bagimu, oh bagi Yesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah syukur, puji-pujian, sembah syukur kami Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, Yesus yang bertata di atas segala pujian umatnya. Yesus yang bertata, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya, kekal selamanya. Oh, 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 puji Dia, puji Yesus. Oh, sembah Yesus. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Yes, kami naikkan sembah syukur, kami bawa korban syukur kepadamu, korban yang harum yang berkenan kepadamu, karena mengalir dari hati kami Tuhan, mengalir dari hati kami yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu Tuhan. Dengan ketulusan hati kami mau sembah Yesus, kami mau tinggikan Dia. Amen. Yes, Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, ini sembah syukur kami Bapa. Sebab hanya nama-Mu yang kudus. Oh, nyanyi puja bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan,
percaya Dia besar. Oh, Dia berkuasa. Mari saudara kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Beri sorak-sorak terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, yes. Thank you Jesus. Engkau yang terbesar dan layak dipuji Tuhan. Amin. Yes. Woo. Yes. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Pilih apa saudara? Bila kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Oh amin. Yes. Oh amin. Ada kuasa dalam pujian, yes. Sebab ada kuasa Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh terima kasih Tuhan. Come on. Tuhan Allah kita bertahta, yes. Wow. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Dalam pujian, Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian, Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Yes. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau bertahta di atas setiap pujian Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sebab itu enggak henti-hentinya kami bersyukur. Tidak henti-hentinya kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Engkau yang selalu ku puji. Dengan iman kami katakan Tuhan, Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Yesus. Ya. Amin. Ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan, ya Tuhan, kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, benar Tuhan, penghormatan, oh kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri segala kehormatan, kemuliaan Tuhan kepadamu, ya Allahku. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ada lagi di minggu pertama di bulan Juli. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan belajar mengenai firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang hebat, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru kami rasakan. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema Rock Ministry untuk bulan Juli adalah Loving God atau mengasihi Allah. Ya, mari langsung kita buka Alkitab kita di Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Versi NLT, New Living Translation itu dia kasih judul begini Bapak Ibu, A Call to Love and Obedience gitu ya. Jadi panggilan untuk mengasihi dan ketaatan. Jadi mengasihi Tuhan itu hubungannya pasti selalu dengan ketaatan. Orang yang mengasihi Tuhan harusnya orang yang taat gitu ya. Nah, orang yang taat pastinya harus mengasihi Tuhan gitu. Ayatnya bilang gini, and now Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God. Fear the Lord your God. Takut akan Tuhan. And live in a way that pleases Him. Hidup di jalan yang menyenangkan Tuhan. And love Him and serve Him with all your heart and soul. Jadi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan ya, dengan segenap hati dan jiwamu gitu. And you must always obey the Lord's command and decrease that I am giving you today for your own good gitu. Dan kamu harus selalu taat kepada perintah Tuhan gitu. Dan setuju dengan apa yang aku sampaikan pada hari ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini sangat jelas dan detail sekali mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Waktu kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka hal-hal lain yang bersifat duniawi harusnya nggak akan mudah mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Ya, kita diingatkan kembali nih di bulan kan 3 bulanan nih tema Rock Ministry, Juli, Agustus, September gitu ya. Nah, kita diingatkan kembali bahwa mengasihi Allah adalah lebih dari sekedar panggilan kewajiban agama kita sebagai orang Kristen ya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk kita menyatakan kasih, menyatakan penghargaan, menyatakan penghormatan kepada Allah, dan meliputi seluruh keberadaan kita, hati, pikiran, dan kekuatan kita. Ya, nah sekarang apakah yang dimaksud mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Mungkin kita sering mendengar ini.
Tapi saya ingin sharingkan kembali bahwa mengasihi dengan segenap hati itu berarti kita menyerahkan segala proses pemikiran kita, perasaan kita, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan itu menyerahkan seluruh proses pikiran kita, perasaan kita, keputusan kita, ya, hanya kepada Tuhan, gitu. Dengan segenap jiwa berarti menyerahkan segala perkara nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan. Keinginan manusia kita ditundukkan di bawah keinginannya Tuhan. Kalau kita kembali belajar dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 tadi, maka platformnya itu jelas, yaitu orang yang mengasihi Allah adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saya ulangi, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi orang kalau takut akan Tuhan harusnya mengasihi Allah. Karena takut akan Tuhan itu kan definisi sederhananya adalah kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, gitu. Nah, saya selesai dengan 3 hal ini Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Allah harusnya terlihat dalam 3 hal ini. Yang pertama, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam kitab Amsal 3 ayat 6, ayatnya bilang seperti ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dalam semua rencana kita, semua keputusan yang akan kita buat, semua tindakan yang harus kita lakukan, biarlah kita mengakui Tuhan, mengakui Allah sebagai Tuhan, dan kehendak Tuhan itu sebagai kehendak, sebagai keinginan tertinggi kita. Nah, dalam kitab Mazmur 25 ayat 4-5 bilang seperti ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5-nya bilang, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nantikan sepanjang hari. Pemazmur sampaikan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Tapi ayat sebelumnya ayat 4 bilang, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Semua jalan Tuhan ada di Alkitab pastinya. Cuma masalahnya orang Kristen malas melakukannya gitu. Bahkan mungkin ayat ini dari kitab Ulangan ini mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu melakukannya, menjadi pelaku firman? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Biar kita selalu membawa kehidupan kita, selalu berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Apa yang Tuhan tunjukkan tentang kekudusan pikiran, hati, perbuatan kita gitu. Kemudian menjaga perkataan kita, perkataan yang membangun gitu. Hendaklah perkataan kotor tidak keluar dari mulutmu. Itu kan semua firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak gitu. Itu kan semua firman. Jadi biarlah kita mengambil keputusan pagi hari ini untuk kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Memang kadang-kadang jalannya mungkin bagi kita, daging kita nggak enak gitu. Tapi harus kita ambil itu. Karena firman Tuhan di kitab Yosua bilang seperti ini. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Sehingga seluruh perjalananmu akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jadi yang membuat kita berhasil dan beruntung karena kita bertindak hati-hati. Kenapa kita bisa bertindak hati-hati? Karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, ayat firman Tuhan itu keren semua. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang bagaimana parenting, kitab Amsal itu mengajarkan yang luar biasa. Cuma masalahnya kita orang Kristen banyak yang tidak menyukai hal-hal yang namanya
membangun keimanannya gitu, hidup menurut segala jalan, karena dianggap bahwa kalau jalan Tuhan itu kan memang agak susah gitu, tapi kalau melakukannya karena ada Yesus pasti bisa. Kalau dengan kekuatan manusia ya pasti nggak bisa, pasti akan nyerah gitu. Hari gini berbisnis disuruh jujur, berbisnis dengan cara kerajaan sorga memang susah, tapi kalau kita mau melakukannya karena itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah, ya memang ada air mata, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ini semua ada di ayatnya ya Bapak Ibu ya, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Nah, di kitab Ibrani 12 ayat 28 bicara seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ibadah itu kan bisa diekspresikan dalam cinta dan dedikasi ya Bapak Ibu. Nah, mengakui Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Menyembah itu memberikan pujian, memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bisa berkata tidak ada dan tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan itu layak dipuja dan kita belajar untuk menyembah dalam roh. Nah, itu adalah ibadah yang hidup. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apa itu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati? Beribadah dengan segenap hati adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Memuji Tuhan dengan seutuhnya dan tidak memuji yang lain. Badan ada di gereja gitu ya, badan ada di ibadah komsel gitu, tapi pikiran bisa kemana-mana. Itu tidak dengan segenap hati juga gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab bilang Ibrani 12 ayat 28, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi beribadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang hormat dan takut, membangun respek. Waktu kita beribadah, kita harus membangun respek, membangun sikap respek, sikap hormat kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan hadir. Nah, kemudian beribadah dengan segenap jiwa. Ya, beribadah dengan segenap jiwa itu seperti ini Bapak Ibu. Kita beribadah dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini ayat nih, Filipi 4 ayat 8 gitu. Nah, itu dengan segenap jiwa gitu. Memang mungkin kita ada perasaannya galau misalnya karena memikirkan sesuatu gitu. Tapi waktu kita beribadah, biar dengan penuh segenap jiwa. Kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala kegalauan kita gitu ya. Kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan. Itu beribadah dengan segenap jiwa. Ya. Nah, beribadah dengan segenap jiwa juga berarti memenuhi perasaan kita dengan perasaan Tuhan yang peduli kepada orang lain dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Itulah beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi jangan kita beribadah badan kita di sini tapi pikiran kita kemana-mana, jalan kemana-mana. Terus kalau waktu ibadah raya pengkhotbahnya sudah lama langsung lihat-lihat jam gitu kan ya. Nah, itu tidak dengan respect, tidak membangun sikap respect gitu. Ya, bahkan sejak puji-pujian kita percaya bahwa Tuhan sudah ada dalam ibadah kita. Jadi, mari terus membangun sikap hati yang respect waktu kita beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, orang yang mengasihi Allah bisa terlihat di ayat selanjutnya bilang, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saya ulangi, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Sama kayak kita pegang sesuatu gitu. Kita harus tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Kitab Ulangan ini keren Bapak Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan
Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Saya ulangi, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Ini bicara soal keturunan. Supaya seumur hidup kita jangan ada yang terlepas dari hidup yang takut akan Tuhan. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini kan Ulangan 6 Bapak Ibu. Nah yang kita baca tadi kan Ulangan 10. Jadi itu pengulangan dan berarti kalau diulangi itu penting Bapak Ibu. Ya. Ayatnya ini keren banget, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ya, jadi mari kita membangun sikap untuk tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Sekali lagi, memang ada air mata, tapi jangan jadi pecundang. Harus air mata pemenang. Kita melakukannya karena kita sebagai warga kerajaan sorga harusnya sikap hidup kita berbeda. Cara kita berbicara berbeda. Cara kita berpikir, cara kita bertindak gitu. Cara kita membangun bisnis kita, cara kita membangun keluarga kita, membangun hubungan-hubungan. Harusnya kita memiliki ketetapan hati untuk tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ingat keturunan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu periksa hati kita. Apakah kita mengasihi Allah dengan hidup menurut segala jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami mau memeriksa hati kami kembali Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan membangun kehidupan yang mengikuti ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Materikan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita melakukan ini karena kita mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru buat setiap kami Tuhan. Kami mau kehidupan kami benar-benar mencerminkan bahwa kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati Tuhan. Kami berkati Pak Jokowi, semua
para menteri, wakil presiden, semua diberikan hikmat oleh Tuhan. Setiap keputusan yang dibuat oleh Pak Jokowi, biar Tuhan Engkau yang menuntunnya. Terima kasih Bapak, setiap perjalanan dinasnya lewat udara, lewat darat, perlindungan Tuhan sempurna. Kami juga memberkati untuk Balikpapan. Kami lepaskan shalom untuk Balikpapan. Roh takut akan Tuhan turun atas Balikpapan. Pemerintahannya diberikan hikmat untuk bisa menata kota ini lebih baik lagi Tuhan. Kami berkati untuk Rock Gateway. Kami berdoa supaya pembangunannya terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Tanda ajaib mengikuti pembangunannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami, mengembalikan perpuluhan, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu, kehendak Tuhan buat Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar waktu masuk, percayalah mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita ucap berkat buat tangan kita 3 kali, katakan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan untuk Bapak Ibu, buka tangan semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.